Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali ke tatap muka mata kuliah kita. Di siang hari ini kita membahas tentang bagaimana seorang wirausaha atau entrepreneur itu sukses atau successful entrepreneur. Yang perlu ditekankan, kesuksesan seorang entrepreneur itu tergantung pada sebuah pola pikir atau mindset. Jadi yang harus dibentuk bagaimana mindset seorang wirausahawan atau entrepreneurship. Yang pertama yang harus kita tentukan, mindset atau pola pikir seorang wirausahawan itu ya yang pertama self confidence atau percaya diri. Pola pikir wirausahawan atau mindset wirausahawan ini sangat menentukan dari sisi keberhasilan bagaimana seorang wirausahawan itu akan sukses. Pola pikir yang harus dibentuk paling tidak ada 6 hal. Yang pertama self confidence atau percaya diri. Jadi ketika wirausahawan itu seorang wirausaha itu percaya diri, maka mereka akan tahu sebuah keputusan yang harus mereka ambil dari sisi mana dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu yang akan menjadi sebuah keputusan ketika menentukan sebuah usahanya. Itu akan terbentuk sebuah konsep self confidence atau percaya diri yang tinggi. Lalu yang kedua, mindset yang harus dirubah yaitu berorientasi pada prestasi, itu pasti. Jadi seorang pengusaha yang sukses itu selalu mengejar prestasi yang lebih baik ya daripada prestasi-prestasi sebelumnya. Kita kan punya sebuah target-target tertentu ya dalam sebuah usaha, kita mengevaluasi dari hasil usaha kita yang sebelum-sebelumnya. Mindset yang harus bentuk ya harus percaya diri. Lalu yang ketiga, berani mengambil sebuah risiko. Tidak ada usaha yang tidak ada sebuah risiko, sekecil apapun ya. Bentuk aktivitas itu pasti punya sebuah risiko. Mindset ini yang harus kita rubah bersama-sama ya. Jadi kita tanamkan pada diri kita bahwasanya sebuah risiko itu pasti sesuatu yang akan terjadi pada diri kita. Itu harus berani kita mengambil sebuah risiko, sekecil apapun bentuk risikonya. Lalu yang keempat, berjiwa independen. Jadi sifat di mana seseorang itu memiliki jiwa yang mandiri. Dalam arti kata bukan berarti tidak membutuhkan bantuan orang lain, tetapi sanggup menghadapi, menyelesaikan apapun oleh dirinya sendiri. Itu namanya berjiwa independen. Jadi sebuah sifat yang harus kita penuhi dalam diri kita dengan menggarisbawahi bahwasanya kita itu mampu menyelesaikan apapun harus kita lakukan secara individu. Lalu yang kelima, kreatif ya, kreatif dan inovatif. Jadi saya kira ini sudah umum. Jadi hal yang pola pikir yang harus kita tanamkan dalam diri kita, misalnya kita harus membangun sebuah kreativitas dan sebuah inovasi-inovasi yang baru. Apalagi menyangkut sebuah usaha itu harus mengikuti trennya ya, kondisi yang dimaui masyarakat itu apa. Itu harus kita bangun dengan aspek kreatif dan inovatif. Lalu yang terakhir ya urut dan tegur atau persisten atau dalam bahasa kita ya gigi. Itu pola pikir atau mindset wirausahawan yang harus kita bangun. Lalu dalam wirausahawan atau wirausaha itu juga harus membangun sebuah konsep 5D menurut saya. Ya. Yang pertama D yang pertama dus, artinya apa?
Artinya setelah kita mengambil sebuah keputusan yang matang, maka seorang wirausahawan akan segera menindaklanjuti. Sehingga kalau kita sudah membuat sebuah keputusan itu ya pull up-nya itu harus ada. Dengan tindakan, makanya jus itu kan diartikan sebuah tindakan yang cepat dan terukur, terus bukan NATO istilahnya. NATO itu not action, not only. Jadi hanya tidak ada actionnya, akan tapi ya banyak yang dibicarakan. Tidak seperti itu. Jadi wirausahawan yang pertama harus membangun konsep 5D itu, saya kira hal yang sangat penting. Lalu yang kedua yaitu determination. Yaitu seorang wirausahawan harus melaksanakan kegiatan itu penuh dengan perhatian. Jadi determination itu ya ada rasa tanggung jawab yang tinggi, lalu tidak mudah menyerah meski menghadapi banyak rintangan. Lalu yang ketiga yaitu dedikasi. Seorang wirausahawan itu harus memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan dan bisnisnya. Itu saya kira kalau kita ada aspek dedikasi itu akan mencintai, menyukai dari sisi usaha yang kita bangun. Lalu yang keempat, dream. Saya kira dream itu seorang wirausahawan itu ya seorang wirausahawan yang harus memiliki sebuah impian. Jadi yang diimpikan itu apa? Tentunya hal yang menyangkut kesuksesan. Jadi seorang wirausahawan yang sukses itu harus memiliki sebuah impian dan visi yang jelas tentang masa depan bisnisnya. Itu namanya dream. Jadi konsep 5D yang terakhir, konsep 5D yang terakhir yaitu decisiveness, yaitu seseorang itu berusaha ingin sukses dan selalu mengukur kemampuannya agar bisa mengambil sebuah keputusan secara akurat. Ini yang penting. Jadi decisiveness itu dia mengambil sebuah keputusan yang akurat, penuh perhitungan dan tidak lamban. Kalau dalam bahasa kita tegas mungkin ya. Decisiveness diartikan tegas. Tetapi definisi yang bisa kita gambarkan semacam tadi. Jadi segera mengambil keputusan yang benar-benar terukur, akurasinya bagus. Tentunya kalau akurasi bagus itu ya harus dihitung dan harus cepat, ya, tidak boleh lambat. Ini yang terakhir juga tidak boleh ragu-ragu dalam mengambil sebuah keputusan. Itu yang menurut saya yang 5 konsep 5D yang harus kita bangun bersama-sama. Lalu ada menurut saya juga kesuksesan dalam wirausaha, walaupun nanti istilah-istilah usaha itu banyak, ada pada aspek entrepreneur, lalu dikembangkan lagi ada konsep technopreneurship. Kita nanti bisa mempelajari konsepnya POC ya, Project POC dalam Will strategi ya, Will strategi itu berarti bagaimana strategi menjadi kaya gitu ya. Jadi POC itu membangun 4 prinsip dasar. Kalau kita ingin kaya, yang pertama itu memiliki tujuan berinvestasi, lalu yang kedua itu melek finansial, jadi yang ketiga time and risk management, lalu yang keempat strategi berinvestasi, tujuan melek finansial, lalu yang keempat strategi berinvestasi. Kira-kira sudah banyak yang nanti sudah bisa mendapatkan di mata kuliah yang lain ya. Tapi dalam konsep POC ini yang akan saya jelaskan penekanannya pada yang poin yang ketiga, yaitu time and risk management. Ya, time and risk management ini di dalam teorinya POC itu membagi sebuah water management, waktu dan risiko. Ya, jadi waktu dan risiko. Namanya saja time and risk management. Jadi yang dibangun itu
aspek bagaimana memilih sebuah waktu dan resiko. Kiyoshi membagi 4 kuadran ya, yang namanya SB. Mungkin kalau sudah ada yang pernah mendengar, sesuai dengan yang slide yang saya sampaikan pada hari ini. Jadi 4 kuadran itu namanya SB. E-nya itu berbicara tentang konsep employee. S-nya itu saya kasih warna yang berbeda ya, ada SB. S-nya itu merah, B-nya itu saya kasih warna yang berbeda ya, warna biru ya. Agar apa nanti bentuk kuadran ini akan menghasilkan sesuatu yang 2 hal yang berbeda. Itu konsepnya Kiyoshi. Kalau kita ingin jadi seorang yang kaya itu, konsep risk dan waktu itu harus benar-benar kita miliki. Ya. Itu employee, S-nya itu self employee. Ya. Yang S-nya. Lalu B-nya itu business owner. Lalu I-nya itu investor. Kalau kita lihat gambar kuadrannya, sebagaimana yang di slide itu ya. Jadi kalau kita bicara employee itu kan berarti bicara orang yang bekerja untuk sebuah perusahaan atau orang lain. Mereka akan digaji setiap bulannya. Jadi mereka akan mendapatkan gaji bulanan tanpa memikirkan atau beresiko terhadap apa yang dikerjakan. Jadi resikonya kan terletak pada pihak perusahaan. Namanya employee, orang yang bekerja untuk perusahaan orang lain, mereka akan digaji. Jadi mereka akan mendapat gaji bulanan secara tetap. Kalau S-nya itu self employee. Kita kasih warna merah, S itu ya. Nah, itu nanti ada maksudnya ya di teori Kiyoshi ini. Self employee itu disebut juga pekerja mandiri atau profesi. Dalam artian mereka tidak bekerja untuk orang lain, tapi punya sebuah profesi, misalnya seorang dokter, ya, seorang pengacara, yang bersifat profesi. Itu namanya self employee. Lalu business owner atau yang B-nya itu mempekerjakan orang untuk menjalankan usahanya, business owner itu. Sehingga tidak perlu terlibat langsung kita dalam menjalankan sebuah aktivitas bisnis atau dalam bahasa kita mungkin yang pemilik sebuah perusahaan, business owner itu. Jadi kan pemilik perusahaan itu kan mempekerjakan orang ya untuk menjalankan usahanya. Sehingga tidak perlu langsung secara terlibat dalam sebuah aktivitas bisnis. Itu investor, orang yang menginvestasikan uangnya di sejumlah instrumen investasi, setidaknya membeli saham, perusahaan, dan lain sebagainya. Itu namanya investor. Lalu dari 4 kuadran ini dibagi lagi sama Kiyoshi, ya. Jadi ada aspek ES yang merah, yang kita kasih tanda merah itu warnanya berbeda, sama B dan I, E dan S, B dan I. Ketika dalam sebuah kuadran E dan S itu masuk dalam kategori aktif income. Ya. Tapi nanti kalau kuadrannya itu masuk ke B dan I kuadrannya berarti masuk pasif income. Itu dari 4 kuadran ketika sudah dibagi menjadi dua kuadran, itu akan berdampak pada sebuah bentuk dari 2 kuadran itu sesuatu yang berbeda, ada yang aktif ada yang pasif. Aktif income itu masuk kategori yang employee sama self employee, lalu yang pasif income masih yang business owner dan investor. Jadi kalau Anda lihat di slide tadi itu dari pembagian kuadran, itu ada yang kuadran yang ke kiri ya, ES, dan yang BI, kuadran yang ke kanan. Jadi Kiyoshi itu membagi 2 kuadran itu dalam kuadran kanan. Jadi employee dan self employee
lalu kuadrannya bisnis owner dan investor sebagaimana dalam slide yang ada di hadapan Anda. Jadi Yosi mengklasifikasikan pola tersebut dalam dua jenis kuadran, yaitu kuadran kiri dan kuadran kanan. Yang kiri itu aktif income, yang kanan pasif income. Ya. Jadi definisi dan arti dari sebuah aktif income pasif income saya kira bisa kita lihat di dalam slide yang ada di hadapan Anda. Jadi aktif income itu berarti ya namanya aktif. Jadi pendapatan aktif itu merupakan pendapatan yang peroleh dari hasil kerja sehari-hari, misalnya kita menjadi pegawai pemerintah atau swasta, pengacara, dokter dan lain sebagainya. Kita itu punya aktif income. Ya, jadi aktif income namanya aktif. Berarti ya kita akan mendapatkan penghasilan secara rutin ya, dalam keseharian kita. Lalu yang pasif, sementara pendapatan pasif adalah pendapatan yang didapat tanpa harus bekerja atau melakukan usaha. Contoh, menyewakan properti, kita buka rental, usaha kendaraan. Bagi hasil dari kerjasama bisnis atau investasi itu namanya passive income. Ya. Sehingga sederhananya ketika kita itu berhenti bekerja, uang itu akan terus mengalir. Karena apa? Kita punya passive income. Karena ada sistem yang bekerja mencarikan uang untuk kita itu passive income. Tapi kalau active income, kita ketergantungan pada pihak kedua gitu ya. Kalau kita nanti tidak bekerja dan dapat gaji, ya kita tidak punya sebuah pendapatan. Dua hal ini menurut saya perlu dipikirkan di konsep Yosi. Saya kira perlu kita coba nanti ya. Nanti akan kita bahas dengan studi kasusnya, contoh-contohnya pada pertemuan yang akan datang. Sehingga ketika kita itu menukarkan waktu, tenaga, pikiran untuk memperoleh sebuah pendapatan jenis lain, saya kira itu juga perlu dipertimbangkan kalau kita berbicara bagaimana kita akan menjadi seorang yang kaya. Dua hal kuadran dari konsepnya Yosi ini juga perlu benar-benar diperhatikan. Nanti tugasnya akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Saya kira itu di tatap muka kita siang hari ini. Ketemu lagi di tatap muka yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.